Anda pernah tidak cobain tahu kuning isi bakso yang super gurih dan enak? Dulu saya cuma beli, sekarang bisa bikin sendiri tahu kuning baksonya. Dan rasanya enak banget, isinya padat, rasanya dijamin ketagihan. Bagaimana proses cara pembuatannya? Di sini ada 500 gram ayam tanpa tulang yang telah dipotong dan dicuci bersih. 150 gram tepung tapioka, 2 buah wortel yang diparut kasar, 2 butir telur, saus rasa dan kecap asin, 3 siung bawang putih yang telah dihaluskan, 2 batang daun bawang pre yang telah diiris. Ini bumbu-bumbu keringnya dan daun bawang yang dipotong-potong secukupnya. Dan ini tahu kuning sebelumnya yang sudah digoreng. Sekarang saatnya belah tahu kuningnya bentuk segitiga biar cantik dan gampang diisi dengan isian baksonya. Belah semua tahu kuningnya sampai habis. Kita sisihkan. Selanjutnya kita ambil, lubangi atau kita keruk bagian tengah tahu kuningnya agar ada ruang buat isian adonan baksonya. Lakukan sampai habis. Selanjutnya kita tumis dulu bawang putih dan daun bawang pre sampai harum. Setelah matang dan harum, lalu kita sisihkan. Sekarang waktunya chopper ayamnya. Nggak perlu halus ya bun, agar ada tekstur kasar pada daging ayamnya. Lalu kita pindahkan ke wadah lain. Sekarang tambahkan bahan-bahan lainnya, bawang putih dan bawang pre yang telah ditumis tadi, daun bawang, wortel yang diparut kasar, serta bumbu-bumbu keringnya. Dua butir telur, lalu kita aduk semua bahan hingga benar-benar tercampur merata. Tambahkan kecap asin secukupnya, saus rasa secukupnya, aduk kembali. Terakhir kita masukkan tepung tapiokanya, aduk-aduk lagi hingga tepung tapioka tercampur merata dengan bahan-bahan lainnya. Oh ya bun, mencampur untuk tepung tapiokanya secara bertahap ya bun. Hingga teksturnya seperti ini. Isi tahu kuning dengan adonan baksonya. Tekan adonan ke dalam tahu sampai padat dan menonjol. Rapikan dengan sendok atau garpu. Lakukan hingga selesai semuanya.
Ini sudah selesai semua untuk pengisian adonan baksonya. Sebelum dikukus, panaskan dulu sampai airnya mendidih dan keluar uap. Susun tahu bakso di atas saringan kukusan. Beri jarak sedikit agar tahu kuningnya biar matang merata. Lalu kita tutup, kukus selama 20-25 menit dengan api sedang. Sambil menunggu dikukus, sekarang kita buat sausnya. Ada cabai besar, 2 siung bawang putih, larutan maizena, bumbu-bumbu keringnya, saus sambal, saus tomat. Kita haluskan dulu cabai besar dan bawang putihnya. Panaskan sedikit minyak, masukkan cabai yang telah dihaluskan dan bawang putih yang dihaluskan, tumis sampai harum dan matang. Biasanya ditandai dengan aroma wangi dan warna sedikit coklatan. Tuang saus sambal dan saus tomat. Aduk rata hingga semua bumbu dan saus tercampur sempurna. Lalu kita tuang air secukupnya. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu keringnya. Setelah mendidih, tuang larutan maizena perlahan sambil diaduk terus hingga saus mengental. Seperti ini kekentalan sausnya ya Bunda. Ini sudah matang tahu kuning baksonya. Kita pindahkan ke tempat piring penyajian. Ini tekstur tahu kuning baksonya yang lebih lembut tapi tetap kokoh. Apalagi bagian isian baksonya sudah matang. Sudah siap untuk disajikan dengan saus sambal atau kuah bening tergantung selera. Dan ini juga bisa dijadikan ide jualan. Terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang di channel Ani Novita. Hari ini saya akan membuat samosa isi sosis, dan untuk kulit samosanya saya memakai kulit dimsum, gak ribet dan bikinnya sangat cepat. Samosanya renyah dengan isian gurih. Cobain resep ini dijamin anti gagal. Dan pastinya ketagihan. Apa aja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Nonton videonya sampai selesai. 5 buah wortel yang diparut kasar, 1 pak kulit dimsum, ini diameternya 8 cm, kulitnya sangat tipis dan kriuk sekali kalau digoreng nanti. 6 buah sosis dipotong kecil-kecil dan telah dicuci bersih. 1 buah bawang bombay yang telah dicincang kasar. 3 batang daun bawang yang telah diiris-iris. 4 siung bawang putih yang telah dirajang. Garam dan gula secukupnya. Kaldu bubuk, merica bubuk, saus tiram, saus pedas, dan saus sambal. Untuk langkah selanjutnya, panaskan minyak dan lelehkan margarin agar aromanya lebih gurih dan lezat. Tumis bawang putih dengan api sedang agar tidak cepat gosong. Dan tumis bawang putih sampai harum dan wangi.
Kemudian masukkan bawang bombay, tumis bawang bombay hingga layu dan harum sebelum nanti kita memasukkan bahan yang lainnya. Lalu masukkan wortel yang diparut kasar tadi ke dalam tumisan ini hingga sedikit layu dan lunak sebelum diberi air ke tumisan ini nanti. Kita aduk-aduk hingga tercampur sempurna. Selanjutnya, tuang air secukupnya, lalu masak hingga wortel empuk dan bumbu-bumbunya meresap sebelum dicampur dengan bumbu yang lainnya. Aduk kembali hingga merata. Lalu masukkan irisan sosis, aduk-aduk perlahan agar potongan sosisnya matang merata dan meresap sehingga menciptakan isian samosanya menjadi gurih dan lezat serta teksturnya tetap lembut ya. Lalu masukkan bumbu kering, garam, gula, kaldu dan merica bubuk, saus tomat, saus sambal, dan saus tiram. Oh ya, ini pun saya tambahkan saus raja rasa secukupnya dan sedikit kecap asin. Kita masukkan daun bawang yang telah diiris-iris tadi. Aduk kembali agar tercampur merata. Terakhir kita masukkan larutan maizena secukupnya. Maaf ya bun, larutan maizenanya ini tidak saya sebutkan di awal tadi. Dengan larutan maizena ini, wortel dan isian sosisnya bisa menyatu pada waktu kita mengisi isian ke kulit dimsum. Ini sudah matang seperti ini ya bun. Selanjutnya tahap pengisian untuk kulit dimsumnya. Isi kulit dimsum dengan isian tadi secukupnya. Lalu kita lipat kulit dimsumnya dengan rapi. Lalu rekatkan dengan larutan tepung terigu dan air. Kita rapikan lagi kulit dimsumnya. Lalu lipat. Seperti ini ya bun bentuknya. Ini sudah selesai kulit dimsum yang diisi dengan isian tadi. Dan jadinya sebanyak ini bunda. Panaskan minyak dengan api sedang. Lalu goreng samosa hingga kulitnya berubah warna menjadi kecoklatan hingga garing. Kalau sudah coklat keemasan, angkat dan tiriskan. Samosanya telah matang. Dengan kulit yang garing dan isian yang sempurna. Ini siap untuk disajikan dengan saus favorit bunda ya.
Jangan lupa subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Selamat mencoba, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ani Novita. Kali ini saya akan membuat risol mayo dengan cita rasa yang istimewa, gurih dan lumer. Sangat mudah membuatnya. Bahannya juga mudah didapat, pastinya bikin lagi karena kerenyahannya pada kulit risolnya dan aromanya sangat menggoda. Apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, tonton sampai selesai. Di sini ada 1 pak kulit lumpia. Ini sangat tipis dan praktis, bisa untuk membuat risol. 280 gram smoked beef, 150 gram keju slice, 500 gram tepung panir, 1 buah bawang bombay yang telah diiris-iris, mayones secukupnya, dan margarin secukupnya, saus sambal untuk isian risolnya, 5 butir telur yang telah direbus. Untuk langkah pertama, panaskan minyak dan lelehkan margarin. Tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Sisihkan. Kemudian lelehkan margarin untuk memasak smoked beef-nya. Masak hingga berubah warna. Setelah itu kita potong memanjang seperti ini. Dan keju slice dipotong memanjang juga seperti ini. Ini tumisan bawang bombay yang tadi. Selanjutnya kita mengisi isian untuk risolnya. Pertama kita beri isian ini dengan mayones creamy. Kita taruh smoked beef-nya. Kemudian keju slice-nya, telur, bawang bombay. Kita tata yang rapi. Kemudian kita beri saus sambal. Lalu kita rekatkan untuk pinggiran kulit risolnya dengan campuran terigu dan air. Kita lipat kulitnya hingga benar-benar rapi dan gulung secara perlahan-lahan. Seperti ini, Bunda. Kulit risol terbungkus dengan sempurna. Telah selesai semuanya. Saatnya bersiap untuk proses berikutnya. Kita buat dulu larutan tepung terigu dengan campuran air secukupnya. Dan kita siapkan tepung panirnya. Tiap risol dicelupkan perlahan ke dalam adonan tepung, memastikan balutan yang merata untuk hasil yang maksimal. Celupkan risol ke dalam tepung panir. Pastikan setiap sudut terlapisi agar makin crunchy saat digoreng dengan hasil yang sempurna dan maksimal. Lakukan ini sampai risolnya terlapisi tepung panir semuanya sampai selesai. Risolnya sudah terlapisi tepung panir dengan sempurna. Seperti ini. Wes.
Saatnya menggoreng risol hingga keemasan atau golden brown. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Risol premium dengan balutan crispy keemasan dan isian creamy yang lumer dengan rasa yang tak tertandingi, cocok untuk camilan istimewa dan juga bikin nagih. Dengan kerenyahan yang gurih dan aromanya sangat menggoda. Jangan lupa subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan video resep-resep terbaru dari saya. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda semua. Saatnya coba bikin gorengan unik dengan kombinasi renyah di luar dan kenyal gurih di dalam. Gorengan isi cikuar rasanya bikin nagih, ini wajib dicoba ya. Apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak resep di sini dan nonton sampai selesai. Di sini sudah ada bahannya. 250 gram cikuar. Nanti ini kita potong-potong ya. 1 buah daun bawang, 1 buah bawang bombay, 2 siung bawang putih, 3 buah wortel yang telah diparut kasar. Ini larutan tepung yang dicampur dengan air. Untuk bumbu keringnya, ada setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, garam dan merica bubuk, 1 sendok teh saus barbeque, saus tomat dan saus sambal secukupnya, 1 sendok makan mayones, 2 butir telur, nanti kita kocok lepas sebagai pelapis gorengan kulitnya, margarin secukupnya untuk menumis, dan ini 1 pak kulit lumpia. Per lembarnya ini sangat tipis sehingga sangat garing dan renyah, nanti kita goreng. Untuk langkah pertama, panaskan air hingga mendidih. Kemudian rebus cikuar selama 2 atau 3 menit agar teksturnya lebih kenyal. Jika sudah, angkat dan tiriskan. Sebelum diolah lebih lanjut, saatnya memotong cikuar, jangan terlalu besar atau kecil biar hasilnya maksimal. Untuk isian kulitnya supaya hasil gorengannya sempurna dan renyah. Lakukan sampai selesai seperti ini. Selanjutnya, panaskan minyak dan lelehkan margarin. Lalu masukkan daun bawang, bawang putih, juga bawang bombay. Tumis sampai layu hingga harum dan wangi. Aduk-aduk rata hingga matang. Lalu masukkan parutan wortel ke dalam tumisan. Lalu aduk hingga merata dan matang sempurna. Kemudian masukkan potongan cikuar ke dalam tumisan. Aduk rata agar menyerap rasa dari tumisan dan terasa lebih gurih.
Tambahkan air secukupnya ke dalam tumisan cikua. Aduk perlahan dan sebentar aja hingga semua bahan matang merata. Saatnya memasukkan bumbu-bumbu keringnya. Aduk kembali secara merata hingga tercampur sempurna dengan bahan lainnya. Setelah itu masukkan mayones, aduk rata hingga tercampur dengan tumisan. Tambahkan saus tomat dan saus sambal. Selanjutnya kita masukkan saus barbeque-nya. Akhir kita beri larutan tepung terigu yang dicampur air tadi. Aduk terus perlahan agar merata dan menghasilkan tekstur yang pas sehingga mencapai konsistensi yang diinginkan. Seperti ini ya Bunda. Lalu kita pindahkan ke mangkok. Ini siap untuk dijadikan isian kulitnya. Mulai proses pengisian cikuanya, pastikan tidak terlalu penuh agar tidak tumpah saat kita goreng. Lipat kulit dengan rapi dan rapat agar tidak bocor saat digoreng nanti. Lalu kita rekatkan dengan larutan tepung terigu dan air agar kulitnya bisa rapat dengan sempurna. Seperti ini ya Bunda. Ini sudah selesai semua dan terbungkus dengan rapi. Jadinya sebanyak ini ya. Panaskan minyak, lalu celupkan cikuanya ke kocokan telur sebelum digoreng agar lebih gurih rasanya. Goreng cikuanya hingga renyah dan berwarna kecoklatan. Pastikan minyak sudah cukup panas agar gorengan cikua matang sempurna dan tidak terlalu menyerap banyak minyak, serta permukaannya renyah dan garing. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Ini dia gorengan cikuanya yang baru diangkat. Siap disajikan selagi masih hangat. Rasanya dijamin bikin ketagihan. Teksturnya crunchy, di luar gurih kenyal di dalam. Ini rasanya gurih karena gorengannya dilapisi dengan kocokan telur, sehingga aromanya sangat menggoda dan enak banget. Jangan lupa subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan resep terbaru dari saya. Selamat mencoba, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.